Berarti selain ciri-ciri yang tadi Pak Dok kasih tahu itu, air liur, terus ekornya begini mulai ganas, itu bisa dipastikan bahwa itu anjing tidak rabies begitu? Atau tadi yang Pak Dok sempat omong tuh yang kayak di Kupang kan sudah mulai banyak dog lovers nih. Apakah yang terserang rabies ini hanya pada anjing kampung atau bisa juga ke itu anjing-anjing mahal itu, anjing ras itu? Semua anjing, semua jenis anjing. Jadi kalau orang yang terkena gigitan anjing rabies, terus dia dinyatakan positif rabies, terus dia bisa menularkan ke sesama manusia tidak, Pak? Kayak begitu? Iya, tuh. Halo Bapak Mama, saudara semua, ketemu lagi di Pasiar Oto. Gas jangan rem. Gas jangan rem, luar biasa akhirnya. Akhirnya sudah saja. Oke. Purnama nih. Itu sudah. Bu. Oke, Bapak Mama, saudara semua, malam ini lagi-lagi Pasiar Oto kedatangan tamu yang spesial. Hari ini, malam hari ini, Pasiar Oto berhasil mengajak Pak Dokter Roy Mansula. Sini, luar biasa sekali. Apa kabar Pak Dok? Sehat Om Jo. Biasa, bete ke ganjil Pak. Aduh, selama kerusuhan ketemu nih. Ya, itu sudah. Karena lama sudah ketemu seperti kelihatan ganjil. Padahal kalau di lapangan, asik ya kita. Sekarang Pak Dok sonde apa Leko? Apa? Sonde aktif di lapangan hijau lagi. Ya, karena kondisi belum aktif. Kalau bilang sonde aktif nanti kedepannya tidak aktif, tapi belum aktif. Nanti kedepannya nanti aktif lagi. Siap. Sekarang lagi aktif di aktivitas yang lain. Jadi waktu agak terbuang di sana. Betul. Tapi nanti kita bisa ketemu lagi ya. Harus ya. Apa kita punya moto dulu Om Jo? Kalau sudah di depan gawang, one chance, one goal. Iya. Enak. Oke, buat Bapak Mama saudara yang mungkin belum tahu Pak Dok di sebelah ini siapa, beliau adalah seorang dokter hewan. Salah satu yang senior juga di Pemkab Kabupaten Kupang ya. Betul. Oke. Beliau juga punya peternakan yang berskala besar, yaitu apa di Tilong Farm ya. Tilong Farm di dekat Tilong sana. Dekat Tilong. Itu peternakan apa, Pak Dok? Itu peternakan babi Om. Peternakan babi. Luar biasa sekali, dan juga beliau juga pengusaha, yaitu ada kafe, owner dari Cafe Teras Pet. Ini banyak sekali nih, pantas tidak pernah kelihatan di lapangan karena banyak apa? Ya, aktivitas yang mendukung kegiatan ya banyak. Cuma ya hal yang itu yang menjadi sebetulnya kalau di lapangan itu kita punya feel, gitu, passion kita tuh Om. Betul. Karena di situ kita bisa menunjukkan jiwa sportivitas kan. Ya. Tapi kita akan ketemu lagi di lapangan. Amin. Harus. Oke, Pak Dok, malam hari ini beta mau bahas banyak hal dengan Pak Dok, terutama yang lagi rame sekarang. Lagi rame kasus rabies itu di Kabupaten Timur Tengah Selatan, di Soe dan di Momere, di Kabupaten Sika. Mungkin Pak Dok ada info terkini soal rabies itu atau apa, silakan Pak Dok. Seperti yang kita
dengar, kita baca yang lagi hit sekarang tuh, Om Jo, itu penyakit rabies namanya. Ya, penyakit rabies sebetulnya sudah lama itu, tapi bukan di Pulau Timor. Di Pulau Timor ini yang masuk pertama itu lewat SOE. Ya, itu kalau yang di Sika, ya di Sika memang sudah lama, sudah cukup lama di sana di dataran Flores kan. Baru masuk Pulau Timor ini yang kita pertama ini di SOE. Berarti ini kasus pertama di Pulau Timor. Selama ini belum pernah ada. Ya. Tapi kok masuknya dari SOE? Nah, itu yang aneh ya. Itu. Biasanya kan kalau penyakit ini rabies ya masih di tracing dengan teman-teman di sana, dengan tim ya. Itu gimana bisa masuknya di sana ya. Itu biasanya kan kalau kita masuk penyakit itu masuk dari kota ya. Kalau dari kota kan banyak. Kita sekarang Kupang lagi ngetren. Ada namanya pelihara anjing kesayangan nih. Oh iya, betul. Dog lover ya. Kalau kita lihat di komunitas anjing ras ya. Kalau lihat di CFD itu kan banyak tuh. Iya, betul. Itu lagi banyak di situ. Biasanya ya yang daerah yang punya anjing-anjing seperti itu yang kena yang lebih rawan. Tapi ini masuknya lewat SOE, lewat Desa Venun ya. Itu juga belum ada, masih di tracing, masih diteliti penyebarannya lewat mana. Oke. Siap. Pak Dok, ini yang kotong awam tahunya kan rabies ini sama dengan penyakit anjing gila ya Pak Dok. Tapi secara keilmuannya tuh Pak Dok, rabies itu apa sih Pak Dok? Oke, ya kalau rabies atau penyakit rabies ini adalah penyakit menular akut yang menyerang sistem saraf pusat ya. Yang penyebabnya itu virus. Ya, nama virusnya itu Lissa virus. Ya, kalau di hewan ini di ilmu kami namanya virusnya Lissa virus dari golongan Rhabdoviridae. Ada keluarganya lah gitu, keluarga virus. Nah, kalau di masing-masing penyebab yang ASF kan beda-beda nih. Tapi ini Lissa virus namanya. Nah, dia menyerang susunan saraf pusat yang mana penularannya melalui gigitan anjing dan hewan penyebar rabies. Hewan penyebar rabies itu bukan hanya anjing. Ada anjing, ada kucing, ada kelelawar bisa. Ya. Nah, gitu. Ya, rabies ini bukan cuma anjing saja, tapi yang sekarang yang kebanyakan adalah melalui gigitan anjing, melalui air liurnya itu. 95% penyebaran rabies itu melalui gigitan anjing. Makanya sering disebut penyakit anjing gila kan? Iya. Ya, rabies anjing gila. Bukan kucing gila. Bukan kucing gila karena 95% itu melalui gigitan anjing. Gitu. Itu anjingnya sendiri itu biasanya terkena dari virusnya dari mana itu? Dari sesama anjing kah atau? Iya, ada sesama anjing. Ya, dari sesama anjing yang kena gitu. Nah, karena rabies ini kan penyakit zoonosis namanya Om Jo. Penyakit zoonosis itu penyakit yang bisa menular dari hewan ke manusia. Dan rabies ini bukan hanya kena di hewan, tapi bisa kena di manusia. Ya, itu yang menjadi menjadi perhatian khusus kan buat kita. Malah yang diserang pun kebanyakan anak-anak. Itu anak-anak usia 5 tahun sampai 15 tahun gitu yang kena, yang banyak kan kena serangan. Begitu. Kalau ciri-ciri anjing rabies itu seperti apa sih ini? Ya, kalau ciri-ciri anjing yang terkena rabies ini memang ada beberapa tahapan dia. Ya, untuk tahapan yang pertama yang di anjingnya sendiri, dia melakukan ciri-ciri ada demam ya, karena virus itu anjing demam, bisa flu kayak flu begitu. Dia menyerang sistem saraf kita kan, sistem saraf anjing itu. Dia mengalami demam, nanti setelah itu akan melanjutkan ke beberapa tahapan lagi, yang sampailah dia di ada air liur yang berlebihan. Karena karena menyerang saluran pernapasan. Dia tidak bisa mengeluarkan, dia keluarlah air liur itu. Terus anjing bersifat agresif. Yang tadinya kalau kita tahu bahwa anjing kita ini jinak ya, kita pelihara anjing pasti kita tahu. Betul. Kita tahu nih anjing kita jinak. Memang ada yang galak. Ada yang galak juga. Memang juga. Tapi ini dia di luar kebiasaannya dia.
Nah gitu. Yang tadinya dia jinak tiba-tiba dia agresif. Dia menyendiri, sembunyi di sudut-sudut, di bawah meja, di sudut rumah. Karena nanti sampai tahap berikutnya dia akan takut dengan air, takut cahaya gitu. Nah, itu. Ekor masuk ke dalam akan antara kedua dan dia melengkung gitu, kayak ketakutan gitu. Dan dia menggigit sembarang. Sembarang. Itu dia sudah kenal ya bahasa Kupang saya. Dia sudah kenal dia bentuan lagi. Sudah kenal lah ya dia. Dia sudah itu kalau sudah sampai di tahap yang menyerang secara pusat, dia kan dia menyerang ke otak. Menyerang ke otaknya dia, ya itu sudah sembarang lah dia. Dia tidak menyerang, dia tidak tahu nih siapa lagi nih siapa. Nah, itu dia gigit aja. Kenapa kok dia menyerang ke anak-anak? Ya karena anak-anak tidak tahu nih anjing ini diganggu lah anjing ini. Betul. Main gila ya kan. Ya itu. Kalau kita mungkin udah tahu nih, oh ini anjing ini sudah gejalanya lah. Iya. Ya itu Om. Berarti selain ciri-ciri yang tadi Pak Dok kasih tahu itu air liur terus ekornya begini mulai ganas, itu bisa dipastikan bahwa itu anjing tidak rabies begitu atau bagaimana? Ada apa lain? Oh ya, kalau rabies ini kan dia kalau ke manusianya, ke anjingnya atau ke manusianya? Ke anjingnya. Ke anjingnya itu. Ya dia punya ciri-ciri seperti itu tadi. Ya seperti tadi. Jadi dapat dipastikan kalau yang anjing yang tidak punya ciri-ciri seperti itu ya bisa juga dia tersembunyi. Dia yang tadinya dia agresif, dia tidak menunjukkan hal yang dia anjingnya diam gitu tuh. Itu. Kita bisa tahunya itu juga nanti waktu terjadi gigitan. Karena dia menularnya kan lewat air liurnya. Lewat air liurnya. Yang kasus yang di Soe itu kan dia sudah menggigit. Menggigit orang, dan sudah ada korban manusia. Betul. Ada korban manusia, setelah diperiksa ya, dibawa ke laboratorium Balai Besar Veteriner di Denpasar, itu sampelnya positif rabies gitu. Nah, begitu. Ya, itu apa juga ini? Berarti ini apa Pak Dok? Tadi yang Pak Dok sempat omong tuh yang kayak di Kupang kan sudah mulai banyak dog lovers nih. Apakah yang terserang rabies ini hanya pada anjing kampung atau bisa juga ke itu anjing mahal itu, anjing ras itu? Semua jenis anjing. Dia tidak, penyakit rabies dia tidak membedakan ini anjing kampung atau anjing piaraan. Gitu. Kan yang membedakan kan gini. Kalau kita pelihara anjing, kita ikat dan kita rawat, ya kita tahu habitnya anjingnya seperti apa. Ya, tapi kalau anjing liar, kalau anjing yang kita lepas, dia bilang anjing liar lah gitu. Kita tidak tahu dia perubahannya gitu. Karena kita tidak jarang bersama-sama dan dia tiba-tiba makan saja di rumah, habis itu keluar lagi kan gitu. Tapi kalau anjing kesayangan itu kita rawat loh. Betul. Gitu. Jadi kita itu lebih terkontrol. Makanya disarankan nanti sebetulnya jangan takut juga dengan ini penyakit perlu kita waspadai. Tapi kita jangan terlalu berketakutan kalau kita bisa menghandle anjing kita kan gitu. Bisa menghandle hewan peliharaan kita. Lebih baiknya diikat ya. Ya diikat ya. Untuk sekarang ini karena sudah ada yang seperti ini diikat, dan yang lebih utama lagi yaitu divaksin. Divaksin. Iya. Siap Pak Dok. Berarti Pak Dok, kalau manusia yang digigit anjing rabies itu dia otomatis langsung terinfeksi rabies juga kah atau bagaimana? Dok? Kalau penyakit rabies ini itu kan tadi tuh saya beta sebutkan tuh, ya kita pakai beta saya. Beta sebutkan tadi itu bahwa ini ada gigitan, ada kasus gigitan atau melalui ada luka kita, luka di luar, bisa kena air liurnya anjing itu dijilat-jilat, nah itu bisa masuk virusnya. Nah, atau juga bisa melalui selaput mata atau selaput mulut dah gitu dah gula. Gigitan itu yang utamanya. Nah setelah itu manusia digigit, ya kan itu. Manusia digigit dan masuklah virus itu nah bagaimana dia bisa menimbulkan penyakit ke manusia? Ya atau kalau tidak ditangani secara cepat. Kalau kita tangani secara cepat, umpamanya kita kena gigit anjing, kita harus melakukan tindakan-tindakan yang tertentu. Contoh, digigit langsung kita cuci luka kita dengan air yang mengalir selama 15 menit memakai ini sabun, air sabun. Nah itu tindakan pertama.
Ya, tindakan pertolongan pertama. Ya, kalau kita digigit anjing. Entah itu nanti itu dia bilang itu anjing itu ada penyakit rabies atau tidak. Tapi kalau kita digigit anjing, tetap cepat lakukan itu. Cuci saja dulu. Cuci saja dulu. Ya. Cuci saja dulu, baru dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat, dokter, puskesmas dan lain sebagainya. Siap. Karena kita tidak tahu itu anjing itu dia rabies atau tidak kan gitu. Betul. Apalagi di daerah yang sudah ada rabiesnya. Gitu. Iya. Ini kan sudah menutup kemungkinan sekarang di SOE ini besok-besok sudah mulai ke Kota Kupang, ke Keva dan lain sebagainya. Iya, itu ya kalau kita mau bilang pasti kan belum pasti itu bisa kemungkinannya sangat besar. Iya, ya karena kita satu daratan. Betul. Ya karena kita satu daratan dan ya baiknya untungnya juga kita sudah beberapa tempat paham. Jadi di semua tempat sudah membuat waspada ya. Membuat aturan-aturan supaya tidak ada lalu lintas hewan penyebar HPR, hewan penyebar rabies itu. Yang tadi kita sebutkan Om Jo, bukan hanya anjing, tapi ada kucing. Bisa kalau itu juga bisa kelelawar. Kalau kucing biasanya lo cakaran. Cakaran ini. Terus orang yang terkena rabies itu gejalanya apa biasanya, Pak Dok? Gejala ya itu. Apa yang terjadi ke dia? Itu tadi saya sampaikan bahwa masuk penyakit virusnya masuk ke manusia. Ya kalau kita cepat tangani, ya dia tidak ini. Tapi kalau dia sudah masuk virusnya semakin dalam, ya, seberapa jauh virusnya itu masuk tergantung dari letak gigitan juga, Om. Letak gigitannya. Anjing kita kalau digigit di kaki, ya mungkin dia agak lama karena dia menyerang susunan saraf pusat di otak. Ya, tapi kalau kalau di leher atau di wajah, ya itu yang cepat. Nah itu yang cepat untuk sampai di itu. Dia virus masuk ke saraf perifer, masuk ke tulang belakang, dan ke otak. Kalau sudah sampai di otak, ya itu gejalanya hampir mirip ke anjing juga. Dia air liur juga banyak, takut air, takut cinar. Ya gitu. Dan nanti terakhir kejang-kejang kalau sudah sampai di tahap itu, kemungkinan gitu sudah fatal. Ada yang sampai meninggal ya? Pasti. Itu bukan ini lagi, bukan meninggal dia. Dia kalau sudah sampai di otak sudah jarang. Kalau dilihat yang kena sudah sampai di otak tuh datanya belum ini ya, belum ada. Ada saya pernah baca, ada yang sudah pernah. Itu tapi kecil kemungkinannya. Karena dia 90% pasti menimbulkan kematian untuk kena di manusia. Kalau sudah sampai di tahap itu ya, digigit yang sampai ke jalur ke otak itu, susunan saraf pusat kita. Itu memang ya. Oke Pak Dok, kalau orang yang terkena gigitan anjing rabies, terus dia dinyatakan positif rabies. Iya. Terus dia bisa menularkan ke sesama manusia tidak, Pak Dok? Ya begitu. Iya, kalau untuk manusia ke manusia tidak. Meskipun dia rabies ya, manusia ke manusia tidak. Dia lewat dari hewan ke manusia. Tidak pernah bisa. Tidak pernah manusia ke manusia. Jadi tidak perlu dijauhi. Tidak perlu. Tidak perlu dijauhi dan itu Om Jo. Beta pikir kan, pasti kan kita juga gali juga, Pak Dok. Iya. Lah, kena rabies, pasti otomatis. Tapi tidak untuk di manusia ke manusia tidak. Asik. Oke Pak Dok. Terus ini kemarin tuh sempat ada viral juga video yang ada yang potong itu anjing rabies. Itu bagaimana tuh Pak Dok? Dari segi keilmuannya? Seperti apa Pak Dok? Ya disarankan sih, memang kalau anjing sudah kena rabies itu kan ada masa inkubasi. Masa inkubasi itu artinya masa penyakit itu masuk sampai dia menimbulkan gejala yang ada kan gitu. Jadi kalau kita digigit itu anjing rabies dan kita harus memastikan bahwa anjing itu kita tahu anjing ini yang gigit kita itu. Jadi kita tahu dan diusahakan kita observasi anjing itu. Kalau dia menimbulkan gejala rabies ya bisa kena ke kita kan gitu. Nah, itu biasanya 14 hari diobservasi. Nah, kasus kejadian yang banyak tempat juga pernah ada itu ya anjingnya kita digigit anjing, tapi tiba-tiba anjingnya tidak ada, dipotong.
Dipotong itu yang bikin susah juga. Nah, itu kita sarankan kalau ada ini janganlah dipotong itu, karena itu sebagai untuk bahan kita untuk periksa, untuk memastikan bahwa ini rabies atau tidak gitu. Dong potong, bikin RW. Yang diperlukan kan diperiksa di bagian otak anjingnya. Oh, otak anjing. Otak anjing. Ambil sampelnya. Ya. Oke. Ini juga ada himbauan toh, ada bukan himbauan juga sih, ada omong-omong di tengah masyarakat bahwa untuk sekarang dia makan daging RW dulu atau apa gitu. Iya. Memang sebaiknya begitu. Sebaiknya jangan, sebaiknya jangan gitu. Soalnya ketong ini soalnya bisa tahan mulut. Iya, apalagi orang Kupang ya, betul. Orang Kupang kalau bilang RW, babi ya itu. Acara kalau sudah ada itu sudah enak lah, ya gitu bilangnya gitu. Itu bos. Oke, Pak Dok. Misalnya nih, beta anjing kena rabies. Terus ada kemungkinan sudah dia sembuh kembali. Untuk anjing, kalau sudah kena, sudah masuk itu virusnya tadi, seberapa dalam virusnya masuk? Ini untuk anjing? Ya, untuk anjing ya. Anjing, ya pasti dia kemungkinan besarnya mati kalau anjing itu. Ya, karena hanya ya misalnya ini kita pakai untuk mencegah, termasuk juga untuk pencegahan, baik untuk meminimalkan penyebaran ke manusia. Ya salah satunya anjingnya harus divaksin juga. Vaksin rabies ya. Semua anjing harus vaksin. Dulu kalau di tempat kita ini tidak ada vaksin rabies. Karena memang daerah bebas. Iya. Pulau Timur. Tapi sekarang sekarang tidak bisa, harus vaksin rabies. Harus itu menjaga itu. Jadi semua dihimbau semua anjing di daratan timur. Iya. Dan Flores ya semua. Sebetulnya juga kita ambil isi positifnya dengan ada masuknya ini penyakit rabies nih. Kita semakin care dengan kita punya hewan peliharaan kan gitu. Semakin peduli dengan mereka kan gitu. Kita ya tadinya kita hanya lepas-lepas aja, lalu mau makan di mana silakan, balik main di mana balik baru makan. Sekarang kan kita tidak. Jadi takut ya. Ikat di rumah, kita kasih makan yang baik, perawatan yang baik kan gitu. Gitu. Vaksin vaksin untuk bisa menjaga daya tahan tubuhnya itu dari penyakit rabies tadi. Ini sekarang rabies masuk nih Pak Dok. Iya. Kira-kira kapan kau bisa bebas nih dari rabies ini? Supaya kita jalan juga aman-aman dan kita bisa menikmati daging RW lagi. Ya, kalau untuk bicara untuk ini pembebasan satu penyakit, ini kita tidak bisa segampang dengan membalikkan telapak tangan. Makanya itu kenapa pentingnya pencegahan. Kenapa pentingnya satu daerah itu kita melakukan pencegahan untuk masuknya satu penyakit. Karena untuk masuk satu penyakit kita tidak bisa di SOE kena sekarang nih. Kita tidak bisa membebaskan di SOE saja karena dia berbasis kepulauan. Kepulauan itu membebaskan satu penyakit itu. Contoh kayak di Flores sudah berapa lama di sana kasusnya gitu. Di Indonesia ini sudah hampir 26 provinsi yang kena. Kalau data ya, hanya ada sekitar 12 provinsi yang mungkin yang masih bebas. Apalagi kalau kita untungnya masih di Kupang, di NTT khususnya di Kupang ini jarang kita lihat anjing liar Om. Iya, itu yang mungkin akan agak menghambat sedikit ini penyebarannya. Tapi kalau di tempat lain khususnya saya pernah, karena saya ini lahir besar di Denpasar di Bali, jadi tahun pas kena Denpasar. Kalau Denpasar Bali kena itu cepat karena banyak anjing liar. Banyak anjing liar. Iya, Gang, banyak anjing liar yang bukan anjing, yang tidak ada tuannya karena dia lahir di kebun-kebun, di hutan, baru dia itu. Kalau di sini kita jalan ini mana kalau kita ketemu anjing liar kan gitu. Anjing semua bertuan nih kita punya nih. Iya gitu, sih rata-rata gitu. Jarang itu sekali. Itu yang gitu. Makanya pencegahan untuk rabies ini ya tidak ada jalan lain, kita harus tetap care dengan anjing kita ikat, kita kasih makan, kita lihat perubahan tingkah lakunya, dan yang pertama vaksin itu. Gitu. Kalau sudah divaksin aman. Bisa dipastikan aman untuk vaksin itu. Gitu. Itu bisa di dokter di mana ya, di dokter di tempat praktik dokter hewan yang resmi. Bisa di sini ada namanya
apa namanya rumah sakit hewan milik pemerintah yang ada itu di depan Dutalia itu punya pemerintah ya. Ada juga yang miliknya Universitas Undana ada. Undana, ya. Di kawan-kawan yang buka praktek ini bisa. Ya. Mahal kok itu vaksin dok? Tidak, kurang tahu ya sekarang karena ini pun penyakit baru yang di sini. Belum tahu dia punya harganya. Tapi kalau yang sekarang di SOE ya karena sudah merupakan kejadian luar biasa kan sudah ditetapkan ya. Ya itu diberikan secara cuma-cuma itu gratis kalau yang di SOE itu ya. Tapi nanti kalau kita yang di sini mungkin ada promo-promonya nanti ada teman-teman yang dari rumah sakit itu yang bisa memberikan itu. Kayaknya mereka ada kasih kemudahan lah untuk itu mendapatkan vaksin itu. Bicara nih penyakit hewan di NTT ini soalnya tahu habis bro. Ya karena NTT hampir semua penyakit hewan ada nih. Ya lumayan. Dia ya baru-baru kita kena di babi ASF, ya ASF. Sekarang muncul lagi untuk di anjing rabies. Tapi yang bagus sebelum ada di luar ada penyakit lain juga ya, kita akhirnya menyinggung ke tempat lain penyakit lain. Kalau di sapi ada nama PMK tapi NTT masih belum bebas ya, belum dengar. Nanti Om Jo bisa lihat baca itu bahwa penyakit PMK yang lumayan ya. Tapi di NTT masih khususnya di timur sini ini masih terjaga dia. Paling rabies terus ASF itu terus apalagi produk dulu pernah dengar. Kalau di yang untuk NTT hampir semua penyakit itu ada. Iya. Terus beta dengar waktu ASF kemarin Pak Dok punya peternakan babi habis habis total. Ada dengar ya. Pernah kita kena di tahun 2020 penyakit ASF. Kalau ASF ya kita bicara lagi menyerempet ke memang tidak terlepas penyebabnya juga sama virus. Nah, tapi beda beda keluarga, beda jenisnya. Ya itu kalau di babi itu ASF itu cepat. Hanya dia virusnya penyakit tidak ke manusia itu aja. Nah, tapi kalau daya mortalitasnya, daya membunuh sesama babi itu hampir 100%. Kalau tempat yang sudah kena selesai dia. Habis. Tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Kalaupun ada 1-2 dia sebagai carrier namanya, pembawa. Pembawa. Lebih baik kita musnahkan daripada begitu. Musnahkan nih dimasukkan ke mulut atau kalau yang itu karena dia penyebar. Dia jadi penyebar. Karena penyebarannya lebih masif daripada kalau di rabies itu yang melalui gigitan, kalau ini melalui banyak sumber. Kita manusia juga pembawa gitu. Karena kalau rabies kan kita lihat anjing kita bisa menghindar. Iya, bisa menghindar. Tapi kalau di yang ASF tidak, virusnya itu bisa menempel di badan, di baju kita, bisa menempel di sepatu kita. Nah, makanya kalau untuk ASF kita ininya biosecurity namanya. Pencegahan. Tapi omong-omong nih Pak Dok punya Tilong Farm nih seberapa lama nih Pak Dok? Ya kita yang tadi saya bilang itu, beta bilang tadi itu di 2020 kita mulai ya dari beberapa ekor juga di tahun 2019 kita. Ya ini sekarang ya karena kita di daerah NTT kan tidak terlepas apalagi Kupang dengan dunia perbabian toh Om Jo. Ya. Kalau pesta tidak ada babi kayaknya kurang lengkap, kurang afdol katanya ya. Ya itu makanya saya lihat ya untuk bisa kita memenuhi kebutuhan di sini ya kita dari piara babi gitu aja. Sekarang berapa ekor nih? Kepo nih. Beta kepingin juga soalnya bisnis babi ini kan Pak Dok bilang tadi. Kupang sini menjanjikan sangat menjanjikan. Kita lihat berapa banyak nabas yang ada. Dan beta lihat Pak Dok, hanya di Kupang saja kok. Di SOE, di Flores itu sudah terlalu banyak. Warung babi. Betul. Itu di Kupang aja karena memang ya karena babi yang simple ya, dia bisa bikin nabas, bisa bikin sate, babi bakar ya. Nah, itu mereka
dan kita pencinta gitu, hobi makannya. Nah, itu makanya. Pencinta gitu, jadi ya dari berawal dari suka makan kita pelihara dan ya puji Tuhan sekarang sudah cukup berkembang ya. Kami sekarang sudah ada 100 indukan lah dengan hampir populasi hampir 400-an. Ya, ada pengembangan juga ke depan dengan kandang beberapa lagi. Itu berarti luas sekali tuh Pak Dok punya kandang. Ya kapan-kapan nanti Om Jo main lah. Iya betul mesti main di sana. Ya kita mulainya dengan yang standar lah, yang standar. Artinya standar yang benar-benar peternakan ya. Kita mau memberikan edukasi juga sebetulnya. Edukasi bahwa kita kalau ini betul-betul ditekuni, ya menjanjikan lah istilahnya gitu. Ya karena banyak kan yang kalau di sini banyak kan, saya mau pensiun nanti, saya mau pensiun ada usaha ya pelihara babi kan gitu. Kalau babi ini dia karena ternak yang produksi lah, yang produktif gitu. Iya. Nah, coba bayangkan setiap dia bisa kalau dia lahiran saja bisa lebih dari harganya sudah. Ya lebih. Jumlahnya juga bukan sedikit. Betul. Gitu. Kalau sapi 1 tahun 1 kali, iya. 1 kali 1 ekor lagi. Kalau babi ini bisa belasan ekor kalau dipelihara yang bagus ya gitu ya. Kalau di kita rata-rata 12-13 ekor gitu. Anakannya gitu. Memang perlu treatment khusus Pak Dok untuk pemeliharaan babi ini. Iya betul. Tapi untuk skala besar. Iya untuk skala besar. Kalau untuk kita yang masyarakat yang ini ya dari limbah rumah tangga, sisa-sisa pakan itu kan mereka hanya pelihara 1-2 ekor gitu. Untuk sebagai kalau di Bali itu nama babi itu celeng Om Jo. Celeng tuh artinya celengan lah kalau kita mau bilang. Tabungan gitu. Ya, gitu. Jadi kita kan umpamanya kita pelihara 1 ekor ini tabungan kita untuk nanti Om Jo ya mungkin ada yang mau wisuda bulan apa gitu. Ya. Dia mau ada acara. Apalagi sekarang nih orang sudah mau mulai piara dari bulan ini untuk nanti siap di Desember. Ya, kan gitu. Iya, betul. Banyak seperti itu. Celeng. Iya celeng. Kan ketemu di sini kan bilang celeng itu kan babi hutan. Babi hutan kan gitu. Celeng ya. Kalau kita sebenarnya dia celengan tabungan. Ya itu tabungan kita gitu. Oke. Siap. Bro, terima kasih banyak sudah mau diajak bersiar Oto dan sharing banyak hal di sini. Luar biasa sekali. Gak sangka juga Om Jo bisa ngajak udah berapa kali. Perasaan kita ajak Pak Dok berapa tahun lalu mungkin dari SF waktu itu ya. Mohon maaf Om Jo karena memang kegiatan sekarang cukup menyita waktu karena kebanyakan kalau sore gitu di kandang ya hobi ya karena itu kan hobi juga sebetulnya berawal dari hobi ya siram babi ngobrol sama babi iya kita ngobrol ya kita aja karena kita mendekatkan mendekatkan diri kepada babi kita aja ngobrol siram ya waktu ya di situlah kita punya rasa untuk biasa. Dan Pak Dok juga bisa mempraktekkan ilmu yang Pak Dok dapat di langsung di sini. Harus itu. Iya tuh. Harus. Oke, Pak Dok, sukses terus Pak Dok buat teras petuk dan tilong farmnya. Siap, luar biasa sekali. Mohon maaf Pak Dok kalau ada salah-salah kata. Sama Om Jo ya, maaf juga kalau ada penjelasan kurang jelas, mungkin kata-kata yang ini kita sebatas untuk memberikan edukasi kepada teman-teman lah. Apalagi yang tadi menyangkut rabies tadi mungkin sebelum ini penutupnya Om Jo siap. Kita kasih ini bahwa janganlah kita juga takut untuk jadi ada ketakutan untuk kita pelihara anjing. Tidak perlu sampai seperti itu. Memang kita tetap harus waspada. Ya waspada memang mau tidak mau rabies ini sudah ada gitu. Ya sudah ada. Jadi kan ambil sisi positifnya bahwa kita harus lebih mendekatkan dengan hewan peliharaan kita. Kita harus menjaga lingkungan kita, gitu. Tidak ada jalan lain ya. Kita memberikan itu dan vaksin yang itu yang utama. Kalau kita tidak jangan sampai kita bisa menekan angka penyebaran rabies kepada manusia ya melalui anjing ini.
hewannya kita tangani gitu. Ya kalau udah sampai ke manusia kan sudah panjang ceritanya nanti. Tapi kalau kita bisa membatasinya dengan kita handle hewan peliharaan kita dengan baik, ya itu bisa menekan laju perkembangan itu penyakit ini. Gitu. Ya semoga tidak bisa kita sekarang kan hanya di kabupaten yang sudah yang dua nih, Kabupaten TTS dan Sika kan yang sudah menyatakan resmi kayak kejadian luar biasa. Semoga di kabupaten lain tidak kena, ya, apalagi kita Kota Kupang, Om Ju. Ya karena nanti aspeknya banyak tuh. Kalau sudah ada rabies ya aspeknya banyak, ekonomi, pariwisata dan lain-lain kan. Ya kan kita ada penyakit ini rabies. Jadi, baru habis corona. Ini lagi kan gitu. Jadi kita tidak usah takut, tapi kita harus lebih care dengan hewan piaraan kita. Hewan piaraan kita bukan karena dia makhluk hidup, ya seperti kita juga, yang perlu juga penanganan itu. Yang utama itu vaksin tadi, yang kita selalu tekankan di situ. Untuk itu vaksin ya. Di samping tindakan-tindakan yang lain, kalau yang itu sudah ada instansi-instansi terkait. Yang bagusnya kita di setiap daerah ada karantina, ada dinas peternakan, ada puskeswan, ada dokter hewan yang bisa itu. Betul. Untuk kita bisa menjagalah gitu. Dan apabila terjadi gigitan itu cepat ditindaklanjuti. Kalau kegigitan manusia yang kayak tadi kita bilang, 15 menit cuci di air yang mengalir, memakai sabun untuk mengurangi itu. Kalau memang ada virus rabies yang masuk, dia berkurang dan tidak sampai di tahap selanjutnya. Gitu saja. Kota ini nih, Koton juga harus jaga, Koton punya anak dong. Oh ya itu, biasa main di kompleks ya. Nah, itu kita jaga bersama itu ya. Untuk biasa main di kompleks tiba-tiba ya kan namanya anak-anak biasa ganggu anjing. Betul. Ada ganggu anjing dia kena gigit. Ya, itu yang kasus yang paling terbanyak itu ya, menyerang di anak-anak usia 5 sampai 15 tahun. Iya, karena dorong belum. Karena dia ya kalau yang gigitan itu belum terlalu mengerti. Kasihan kan? Betul. Gitu. Jadi untuk para orang tua waspada. Yang punya peliharaan divaksin, yang punya divaksin, yang punya anak kecil dijaga, biar jangan. Dan kita semakin care lah sama lingkungan sekitar gitu. Dengan kejadian-kejadian ini kita harus semakin care, semakin waspada. Dan ini juga pencinta anjing kan banyak. Betul. Pencinta daging anjing juga. Kali itu saya tidak berani ngomong sampai di sana. Oh itu mungkin ada kode etiknya. Karena kalau di luar sana sudah banyak kampanye. Tidak, ini anjing bukan konsumsi. Di Bali itu. Sudah dilarang di sana. Di Bali sudah dilarang semua. Untuk tempat makan anjing itu sudah dilarang semua oleh pemerintah, Pemda. Ya gitu. Karena memang di sana juga bukan menunjang apanya, anjing liar banyak gitu. Iya sih. Anjing liar banyak. Setelah ini ada di Bali juga baru masuk rabies tahun lalu atau tahun lalu. Oke, ya. Terima kasih banyak Pak Dok. Ya, siap. Sangat luar biasa penjelasannya. Buat Bapak Mama saudara yang nonton juga, kami berdua mohon maaf kalau ada penyampaian kami yang salah atau yang kurang-kurang. Lebih kurangnya kami mohon maaf, dan yang kalau yang kami berdua belum sempat bahas di sini bisa komen di bawah biar mungkin nanti kalau Pak Dok ada waktu lagi kita bisa menjawab pertanyaan dari Bapak saudara semua Pak Dok. Ya karena waktu singkat juga ya Om ya. Nanti ini kalau bicara ini bisa panjang lebar ya. Apalagi kalau ada dialog interaktif kan enak tuh. Ya, tapi kalau memang ada yang kurang jelas boleh ditaruh di kolom komentar dan bisa langsung juga ditanya di kita juga bisa. Nanti melalui Om Jo bisa saya siap untuk membantu untuk selalu memberikan edukasi semualah untuk mengenai itu gitu. Siap. Terima kasih banyak Pak Dok. Oke, Bapak Mama bersaudara semua, sampai ketemu di Pasiar Oto berikutnya. Bye.